Haleluya, kita patut bersyukur, berterima kasih bagi Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan masih memberikan kemurahannya, kesetiaannya, kebaikannya. Kita masih diberikan menikmati bulan Juli ini. Ada haleluya. Baik, saudara, saya mau menyampaikan firman Tuhan. Saya mau share firman Tuhan pada hari ini. Yang mau saya sampaikan khotbahnya Tuhan Yesus yang sangat panjang di Matius, tapi saya ambil perikop janganlah kamu khawatir. Dan perikop hari ini saya mau sampaikan janganlah kamu khawatir dan tetaplah tenang. Amin. Saudara, pada saat ini, kondisi pada saat ini, alam ini saat ini, pada situasi ekonomi, politik yang tidak menguntungkan bagi kita, Tuhan berkata janganlah kamu khawatir. Nah, saudara, pada waktu Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya untuk tidak khawatir, pada saat ini, pada pagi ini juga Tuhan Yesus mau berkata, mau mengajar bagi kita supaya kita jangan khawatir. Haleluya. Jangan khawatir akan segala kehidupan kita, baik itu ekonomi, alam pada saat ini, pekerjaan anak-anak, apapun itu dan sebagainya, semuanya jangan kamu khawatir. Tuhan Yesus sangat tegas katakan janganlah kamu khawatir. Kita lihat di Matius 6. Matius 6 ayat 25 sampai dengan 33. Hal kekhawatiran, sama-sama kita membacakannya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30. Jadi, jika demikian Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendanani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, dan apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat yang terakhir. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya. Yesus tahu, saudara, bahwa kekhawatiran adalah suatu hal yang sangat buruk dalam kehidupan kita. Sesuatu hal yang sangat buruk, sama-sama kita katakan. Sesuatu hal yang sangat buruk. Kekhawatiran sesuatu hal yang sangat buruk. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, karena itu sangat buruk. Itu adalah penyakit yang sungguh-sungguh sangat buruk dalam kehidupan kita. Kebanyakan kekhawatiran, saudara, timbul karena hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil yang kita rasa tidak mungkin. Kekhawatiran itu kegelisahan yang membuat kita tidak tenang, yang kita berpikir jauh ke depan, yang tidak pernah kita bayangkan kita, sehingga kita khawatir. Kekhawatiran, ketika kekhawatiran hidup dalam kehidupan kita, tidak ada yang dapat dihasilkan oleh kekhawatiran. Tidak ada yang dapat dikerjakan oleh kekhawatiran dalam hidup kita. Kita lihat di ayat 27, Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada yang dapat dikerjakan oleh kekhawatiran. Coba saudara bayangkan,
Justru kekhawatiran membuat situasi semakin buruk. Justru kekhawatiran yang menghantui kita membuat jalan keluar tidak ada, membuat jalan buntu dalam setiap masalah kita. Tidak ada yang dapat dikerjakan oleh kekhawatiran. Maka dari situ Tuhan Yesus sangat tegas katakan, jangan kamu khawatir. Kekhawatiran tidak memberikan jalan keluar dalam setiap problema kita, dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap masalah kita. Ada 4 poin, saudara, dampak kekhawatiran bagi hidup kita. Yang pertama, kekhawatiran dapat menggerogoti tubuh kita atau dengan imun kita, yang pada saat ini yang booming, virus corona sangat membutuhkan imun tubuh. Tapi karena kekhawatiran kita, imun tubuh kita sangat-sangat dikuras oleh kekhawatiran. Kekhawatiran banyak sekali mengganggu setiap tubuh kita. Kekhawatiran dapat mengganggu pikiran kita. Kekhawatiran dapat melemahkan kita. Kekhawatiran membuat kita tidak berdaya. Kekhawatiran membuat kita tidak tenang. Kekhawatiran membuat kita cemas. Kekhawatiran juga, saudara, mengganggu jam tidur kita. Karena kita khawatir kita tidak bisa tidur. Kekhawatiran juga mengganggu pola makan kita. Karena kita khawatir kita tidak lagi selera makan. Maka kesehatan kita mengurang, imun kita mengurang. Firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat. Jadi jangan khawatir. Tuhan Yesus sangat tegas katakan kepada murid-muridnya, jangan kamu khawatir. Pada hari ini juga Tuhan Yesus berkata kepada kita, jangan kamu khawatir. Karena apa? Sayangi tubuh saudara. Karena dari kekhawatiran dapat menguras tenaga kita, dapat menguras setiap daya tubuh kita, dapat menguras imun kita, sehingga menggerogoti tubuh kita, sehingga sakit penyakit penderitaan yang datang, saudara. Dan kekhawatiran mencuri sukacita kita. Yang kedua, kekhawatiran juga menggerogoti iman kita. Ayat yang ke-30 Tuhan Yesus berkata, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang kurang percaya? Seringkali, saudara, karena hal-hal yang kecil membuat kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Karena hal-hal yang sepele kita sudah meragukan kuasa Tuhan. Kita tidak percaya lagi akan pemeliharaan Tuhan. Karena apa? Kita hanya bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kita bersandar hanya pada kekhawatiran kita, yang tanpa kita sadari kekhawatiran yang sudah menguasai hidup kita, saudara. Kita hanya dapat melihat situasi yang pada saat ini. Kita hanya melihat keadaan yang selalu menekan dan menekan kita, sehingga kita khawatir, sehingga kita tidak lagi percaya kepada Tuhan, tidak lagi percaya akan pemeliharaan Tuhan. Iman kita juga dibutuhkan agar berkenan kepada Allah. Firman Tuhan katakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Situasi boleh semakin sulit, tekanan boleh ada, bahkan dengan lebih jelas kita lihat dengan mata jasmani kita, saudara. Tetapi ingat firman-Nya, orang benar akan dituntun, akan bertindak oleh iman kepercayaannya. Dibutuhkan iman yang besar untuk menghadapi setiap masalah yang besar. Dibutuhkan iman yang besar untuk menghadapi kekhawatiran. Dibutuhkan iman yang besar untuk menghadapi situasi pada saat ini, saudara. Jangan biarkan kekhawatiran menguasai diri kita. Amin. Yang ketiga, saudara, kekhawatiran membuat lupa identitas kita, membuat lupa diri. Salah satu anugerah yang besar ialah mengikuti keselamatan, bahwa setiap orang yang percaya diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus
Yesus itu sanggup untuk mengangkat setiap kekhawatiran kita. Katakan haleluya. Kita lihat di ayat yang 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Yesus berkata Bapa-Mu yang di surga. Di ayat yang ke-32 bagian B juga Yesus berkata Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukannya semuanya itu. Bapa-Mu yang di surga. Haleluya. Tahukah saudara, ketika Yesus berkata Bapa-Mu yang di surga, berarti kita ini apa? Anaknya, anak Tuhan Yesus. Kita berharga, kita penting bagi Tuhan saudara. Amin. Pemazmur berkata saudara, dia adalah penjaga yang tidak pernah terlelap. Siang dan malam Tuhan memikirkan anaknya. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir saudara, siang dan malam Bapa kita memikirkan kita. Jadi apa yang harus kita pikirkan? Jadi apa yang harus kita khawatirkan? Tuhan yang sudah memikirkan kita siang dan malam. Pemazmur tadi katakan, dia penjaga yang tidak pernah terlelap. Bahkan saat kita tidur pun saudara, Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya turun di atas anak-anaknya. Katakan haleluya. Kita jauh lebih berharga dari burung pipit. Kita jauh lebih berharga dari burung-burung yang dipelihara Tuhan. Burung pipit pun dipelihara Tuhan, diberi makan oleh Tuhan. Sekalipun burung pipit tidak menabur, kita jauh juga lebih indah daripada bunga yang ada di padang saudara. Jauh lebih luar biasa keindahan bunga itu cantik saudara. Jadi kita lebih jauh cantik, lebih jauh indah daripada bunga-bunga yang ada di taman. Bunga-bunga katakan yang tadi firman Tuhan yang pada hari ini ada, besok dibuang, dibakar. Kita jauh lebih berharga, kita jauh lebih penting karena Tuhan selalu memikirkan kita. Katakan kiri kananmu, Tuhan memikirkan kamu. Siang dan malam Tuhan pikirkan kita. Siang dan malam yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan selalu memikirkan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Tuhan jauh lebih tahu apa yang kita inginkan. Dia penjaga kita yang tidak pernah terlelap. Yang keempat saudara, kekhawatiran membuat lupa akan prioritas kita. Prioritas itu masa depan kita, yang apa yang kita rindukan. Ayat yang ke-32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukannya semuanya itu. Satu hal yang harus kita percayai, satu hal yang harus kita simpan di dalam pikiran dan hati kita saudara, bahwa kita mempunyai Tuhan yang sempurna yang memberikan setiap apa yang kita gumulkan. Haleluya. Tuhan jauh lebih tahu apa yang kita inginkan. Tuhan tahu lebih jauh apa yang saudara butuhkan. Tetapi beda orang yang mengenal Tuhan dan orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, kita tetap akan tahu apa yang menjadi prioritas kita. Kita tetap tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tahu sesungguhnya apa yang kita perlukan. Karena tahu Tuhan lebih tahu apa yang kita inginkan saudara. Di ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini suatu kerinduan Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah suatu kerinduan Tuhan saudara. Betapa Tuhan inginnya kita berfokus kepada Dia. Betapa Tuhan mau kita berserah betul-betul kepada Dia. Masalah boleh terjadi saudara, tekanan juga boleh selalu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ingat, Tuhan harus menjadi pusat dalam kehidupan kita. Ini adalah suatu bentuk yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Ini suatu bentuk tanggung jawab Tuhan. Tuhan katakan, jangan kamu khawatir dengan hari ini. Hari ini cukuplah hari ini.
khawatir. Karena pada hari ini saudara, banyak sekali yang saat ini kita khawatir karena kondisi, situasi pada saat ini. Karena banyak sekali orang-orang karyawan yang dirumahkan. Karena banyak sekali karyawan di PHK. Sehingga kekhawatiran datang dalam hidupnya. Apa yang harus kami pakai? Apa yang harus kami makan? Bagaimana dengan anak-anakku? Tuhan Yesus berkata pada hari ini, Dia mengajarkan kepada murid-muridnya, jangan kamu khawatir. Pada hari ini juga, pagi ini juga Tuhan berkata kepada kita, jangan kamu khawatir. Tapi seringkali kekhawatiran menguasai kita, sehingga iman kita saudara kerdil di hadapan Tuhan, sehingga kita tidak lagi fokus kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan katakan jangan khawatir pada hari ini. Apa yang harus kita khawatirkan? Tuhan saja. Hari ini kita mau perjamuan kudus saudara. Coba bayangkan, Tuhan Yesus itu baik. Dirinya diserahkannya di kayu salib untuk dosa kita. Dirinya saja pun diserahkannya bagi kita. Jadi apa yang harus kita khawatirkan? Karena makanan, karena minuman, karena pakaian yang dicari semua bangsa-bangsa, itu Tuhan terlebih dahulu sudah memikirkan. Tuhan sudah terlebih dahulu memikirkan itu dalam hidup kita. Kita harus melatih diri kita saudara. Kita harus selalu melatih diri kita supaya kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran, supaya kita tidak diperbudak oleh kekhawatiran. Bagaimana caranya untuk melatih diri kita melalui pikiran dan hati kita? Kita lihat Filipi 4 saudara. Filipi 4 ayat 7 sampai dengan 8. Rasul Paulus katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Rasul Paulus katakan, saudara harus menjaga pola pikiran kita. Kita harus menjaga hati kita. Apa yang masuk dalam pikiran kita, apa yang masuk dalam hati kita, kita harus menjaga itu. Supaya apa? Supaya kita tidak khawatir. Rasul Paulus tadi katakan, pikirkanlah semuanya itu, supaya kekhawatiran tidak menghantui kita, supaya kekhawatiran tidak memperbudak kita, supaya kekhawatiran tidak menguasai diri kita. Iblis sangat licik saudara. Perhatikan, iblis sangat licik. Iblis sangat berjuang. Dia bekerja keras. Iblis sangat bekerja keras menaburkan benih lalang di tengah-tengah kita. Iblis sangat bekerja keras menaburkan benih kekhawatiran pada saat ini bagi kita. Karena apa? Ekonomi semakin surut, situasi semakin, kita lihat banyak peningkatan orang terkena virus corona. Iblis sangat bekerja keras menaburkan benih-benih kekhawatiran bagi setiap manusia. Maka yang tadi saya katakan, hati-hati, iblis licik, dia sangat bekerja keras. Rasul Paulus katakan tadi saudara, ayat yang ke-8, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi saudara, Rasul Paulus katakan, pikirkan semuanya yang manis, pikirkan semuanya yang enak didengar, masukkan ke dalam hati, masukkan ke dalam pikiran, supaya apa? Kekhawatiran tidak menguasai kita. Karena tadi saya katakan, iblis berusaha menaburkan benih lalang, dia berusaha menaburkan benih kekhawatiran pada saat ini bagi kita. Karena apa? Tadi saya katakan, pada saat ini kita lihat sendiri saudara, banyak sekali orang yang sudah dirumahkan. Usaha-usaha semakin menurun. Pengusaha-pengusaha juga semakin menurun. Hingga apa? Iblis berhasil menaburkan benih kekhawatiran. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, jangan kamu khawatir. Haleluya. Tidak ada gunanya kita memelihara kekhawatiran dalam hidup kita saudara. Ketika kita memelihara kekhawatiran dalam hidup kita, justru berdampak buruk dalam hidup kita sendiri. Ketika kita memelihara kekhawatiran dalam hidup kita, yang ada kita menderita
pertama tadi, dia menggerogoti tubuh kita. Yang kedua, dia menggerogoti iman kita sehingga kita tidak lagi percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga, kita tidak lagi berfokus, kita tidak mengenal lagi siapa Tuhan kita. Tadi dia katakan, Bapakmu yang di surga, kita ini adalah anak, kita berharga, jauh lebih berharga dari burung-burung, jauh lebih berharga dari bunga-bunga, saudara. Jadi kita tidak lagi menanamkan, tidak lagi bersuara firman ini dalam hati kita, saudara. Kitab Amsal katakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Kekhawatiran membuat kita tidak lagi bersuka cita. Kekhawatiran membuat kita menderita. Rasul Petrus katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Serahkan segala kekhawatiranmu. Apa yang saudara khawatirkan pada saat ini? Sebab dia yang memelihara kamu. Rasul Petrus katakan itu. Serahkan semuanya apa yang kita khawatirkan pada saat ini, saudara. Rasul Paulus di ayat yang ke-6 tadi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, saudara. Tadi saya katakan kekhawatiran timbul karena hal-hal sepele. Kekhawatiran timbul sehingga penyakit kita banyak. Orang khawatir ada menjadi stres perut, orang khawatir asam lambungnya naik, orang khawatir matanya jadi rabun, orang khawatir tidak tenang lagi, sehingga apa? Stres. Serahkan semuanya itu, tetapi nyatakanlah dalam segala doa dan ucapan syukur. Rasul Paulus katakan, nyatakan setiap kekhawatiranmu kepada Tuhan. Amin. Nyatakan kepada Tuhan apa yang saudara khawatirkan pada saat ini. Ingat, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya supaya tidak khawatir. Pada hari ini juga Tuhan Yesus mengajarkan kita, mengingatkan kita supaya kita tidak khawatir akan kondisi pada saat ini, akan situasi pada saat ini, saudara. Haleluya. Inilah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami, serahkan buat